Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal haflul kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janabal afadil wal kurama, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para bunyai, para muhafizin, muhafizat, para muqri'in, muqri'at, para hamilul Quran, matta'anallahu bituli hayatikum wa nafa'ana bi'ulumikum wa afadhu alaina wa ala ahli hadzal ma'had bibarakati da'awatikum amin Allahumma amin. Sahibul ma'had wa murabbil ma'had, akhuna fillah Agus Kiai Haji Ayyub Mustafa Ilyas Al-Magister, insyaallah sebentar lagi doktor, beserta punyai seluruh keluarga dalam. Semoga bersama beliau pondok ini semakin bertambah, semakin maju, semakin barokah, semakin manfaat. Amin Allahumma amin. Akhuna fillah fi Nahdlatul Ulama Gus Ama Idris, kim sehat Gus, panjang umur. Insyaallah ke depan saat saya ngaji di sini, entah kapan, saya senang sekali kalau ketua PWNU-nya Gus Ama. Amin Allahumma amin. Para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bangkalan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, mungkin juga kepala-kepala dinas, dan tidak lupa ikhwanuna al-mas'ulin, para pengurus NU di Bangkalan, cabang MBC Ranting, utamanya Hayatus Suriyah, jajaran Suriyah, matta'anallahu bituli hayatikum amin. Para wali santri, mandar moga banyak beseki, banyak rezeki, dapat menantu yang ganteng, soki, setia, ben NU. Engki, amin Allahumma. Juga mas-mas semoga dapat istri yang cantik salihah, yang setia. Saya tadi bilang-bilang bincang sama Gus Ama, ternyata pondok sini ikut madhab Jawa. Gus Ama tidak masna. Gus Ayub juga tidak masna. Ada baiknya ittiba al-masyayikh, alumni mas-mas tidak masna. Siap ki? Neser dek binek sampean mun sampean masna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya langsung masuk pada materi. Andai tidak ada penghafal Al-Quran, andai tidak ada umat Islam yang hafal Quran, sungguh nasib Al-Quran enggak beda dengan Injil, enggak beda dengan Taurat. Di sana mudah sekali pendeta memalsukan Taurat, memalsukan Injil, yuharrifunal kalima
amma wadhi'i yuharrifunal kalima yuharrifunal kalima amma wadhi'i, mereka mudah memalsukan kalimat-kalimat Injil. Kenapa Injil mudah dipalsukan? Karena memang nggak ada orang hafal Injil, pendetanya pun nggak ada yang hafal. Sehingga kalau ada cetakan Injil dikurangi satu kalimat, dirubah satu kalimat, tambah satu kalimat, yang nggak ada yang tahu, nggak ada yang hafal. Alhamdulillah, sejak zaman Rasulullah SAW ada sekitar 600 sahabat yang hafal Quran. Cuma mereka dulu banyak terbunuh dalam perang Yamamah. Lalu Umar bin Khattab khawatir para penghafal banyak yang mati. Terus Umar mengusulkan ada tadwinul Quran, supaya Quran segera dibukukan, dibendel menjadi satu mushaf untuk berjaga-jaga. Siapa tahu yang hafal banyak yang meninggal. Nah, karena dari awal Allah mentakdir banyak sahabat yang ahli khat, diangkat Nabi menjadi kutabul wahyi, dan ada banyak sahabat yang kuat hafalannya, hamilul Quran, hufadul Quran, sehingga Quran senantiasa valid dan akurat. Perlunya ditulis, barangkali ada hafalan yang salah, disemak, ditashkih, dikontrol dengan Quran yang tertulis. Barangkali ada pencetak nakal merubah-rubah Al-Quran, maka ribuan yang hafid Quran itu mengontrol, barangkali ada tulisan yang salah, sehingga ada tulisan, ada yang hafal, dua-duanya saling mengontrol. Dulu saya ingat di Madiun ada orang membeli Quran mushaf di toko kitab, ternyata di dalamnya ada yang palsu. Dibawa pulang, dipakai tadarus di bulan Ramadan, pakai speaker. Nah, di kanan kiri musola kan ada orang yang hafal. Begitu bacanya salah, yang hafal langsung menegur, "Mas, enggak begitu." Nah, di Kristen mau membaca Injil salah benar, ya enggak ada yang negur, enggak ada yang hafal. Disitulah maka tahfidzul Quran punya peran penting dalam upaya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada beberapa teman muslim sebetulnya, tapi mungkin iri mau hafalan nggak bisa, lalu mengkritik para penghafal Quran. Kritikan mereka begini, apa gunanya hafal Quran nggak ngerti maknanya, nggak ngerti tafsirnya, apa bedanya dengan kaset? Seakan nggak ada gunanya kalau sekedar hafal tapi nggak ngerti maknanya. Padahal jangankan hafal, baca saja nggak hafal, itu meskipun nggak ngerti maknanya tetap dapat pahala, tetap jadi ibadah. Semua kitab-kitab tentang ulumil Quran, baik lil Imam Suyuti atau di Tibyan fi adabi hamalatil Quran, atau yang agak modern lah Subki Saleh, Manak Koton, dan yang lain-lain, semua dalam mentakrif Al-Quran mesti diakhiri dengan kalimat al-muta'abbad bitilawatih, mesti kalamullah al-munazzala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-makru bil lughatil arabiyyah, al-maktub bainat tafataini, al-mabtu' bi suratil Fatihah wal mukhtatam bi suratin Nas, mesti diakhiri kalimat al-muta'abbad
bitilawati. Semua ulama apapun madhabnya bersepakat tilawatul Quran, baca Quran itu dinilai ibadah al-muta'abbad bitilawati. Dan Rasulullah SAW terang-terangan baca Quran tak oneng maknanya ganjaran pun. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqul alif lam mim harfun, la, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Mandene pesera orang oneng nek paneka qara'a ambaca pesera man harfan satu huruf min kitabillah dari Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran satu huruf falahu hasanah, dia dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu pahala itu akan dilipatkan 10 kali. La aqul, bukan ku maksud alif lam mim satu huruf, bukan. Lakin tetapi alif saja satu huruf, lam saja satu huruf, mim saja satu. Orang gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim sadaqallahul azim, dapat 30 sudah. Oneng maknanya, kita oneng. Kula ta oneng Gus Amak, kita oneng Gus Ayub, kita oneng. Kiai-kiai sekelas Kiai Basori Alwi di Malang, dan kalau tanya, nah apa makna? Apa? Nggak ngerti Kiai. Wong sekelas tafsir Jalalain saja, setiap ada kalimat alif lam mim ha mim ain sin qaf, mesti dia bilang nggak tahu saya. Wallahu a'lam bimuradih. Allah sendiri yang tahu maksudnya. Artinya si mufassir itu juga nggak tahu. Alif lam mim yang kita pada nggak tahu maknanya, itu lo tetap dapat pahala. Berarti kesimpulannya, baca Quran ngerti maknanya ajos, nggak ngerti maknanya ya tetap dapat pahala. Kita nggak setuju kalau ada orang apa hafal Quran nggak ngerti maknanya kayak kaset. Ya beda mas dengan kaset. Kaset baca tanpa iman, ini hafidhin baca dengan dorongan iman, ya nggak sama. Kaset baca tanpa mandi jinabat, tanpa wudhu, ini mau baca mesti bersuci dulu, beda lah. Kaset baca tanpa niat lillahi ta'ala, kalau para hafidhin hafidhot itu baca mesti dibarengi niat, tetap beda. Kaset baca tanpa adab, lah kita baca pakai adab, ya tetap beda lah. Jangan samakan dua hal yang beda. Yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Al-qiyas ma'al farik batil. Mengkiaskan, mensama-samakan dua hal yang beda, itu kias yang salah. Agak menggok sedikit. Saat awal-awal muncul fatwa rokok haram, itu dari NU apa dari apa itu? Tempo hari rokok haram itu loh. Dari Madura ya. Kami diundang oleh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mewakili NU. Lalu ada Dr. Rizal dari Majelis Tarjih, mewakili Sahibul Fatwa bihurmati tadkhin. Lalu diskusi. Terus saya bilang, semua dalil yang yudda'a, diklaim annaha hujjah au adillah ala hurmati tadkhin, semuanya tidak kuat. Kalau dalil nas nggak ada, paling kias.
Kalau haramnya tadkhin ngerokok dikiaskan dengan khamr, ya jelas ilatnya beda. Ilatud doror pada khamr itu asyaddu daripada apa yang diduga ilat doror pada tadkhin. Nah, jangankan kias aulawi, kias musawi saja enggak, kias adna saja enggak karuan itu, enggak bisa dikiaskan dengan khamr. Lalu kalau alasannya ada zat ini membahayakan, saya bilang dalam kerating deng juga ada zat-zat itu. Iya, dalam mie Indomie juga ada. Lah kalau alasannya ada zat-zat itu, ada zat aditif macam-macam, lalu Anda haramkan rokok, ya jangan diskriminasi. Sekalian semua jenis makanan, minuman yang mengandung zat itu haram semua sudah. Rokok haram, Indomie haram, kerating den haram. Yang kuning itu apa? Extra jos haram. Itu sekalian sudah. Sprite haram, Coca-Cola karuan sudah. Kalau ilatnya sama, satu Anda haramkan, satu tidak, berarti Anda diskriminatif, nggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong kaset kok disamakan dengan penghafal Quran, itu diskriminasi, Mas. Menyamakan hal yang beda atau membedakan hal yang sama. Selesai diskusi, terus ya'ti daur litorhil as'ilah, ada tanya jawab. Saya ditohok dengan pertanyaan yang mungkin sulit saya jawab. Marzuki, saya nanya, jangan-jangan saya tidak mengharamkan rokok karena Anda sendiri suka rokok, sehingga Anda nggak mengharamkan subjektif. Rokok nggak haram karena memang suka rokok. Saya jawab, saya nggak ngerokok. Tanya santri ini, lalu ganti pertanyaan ke arah Dr. Rizal. Dokter, jangan-jangan ente mengharamkan rokok karena memang nggak suka rokok. Dia bilang, saya mengharamkan rokok, ini tugas organisasi. Sosialisasi tentang fatwa haramnya rokok. Kalau urusan pribadi, saya malah setuju dengan rokok. Lalu dia ngambil rokok dari sakunya. Ini rokok saya sama koreknya. Kacau nih pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hafalan Quran penting. Setidaknya berperan, ikut andil dalam hal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allah itu satu, tapi pakai mutakallim ma'al ghair. Bukan Allah banyak, bukan. Apa? Allah berkomitmen menjaga Al-Quran, tapi mengertilah melibatkan kita, ngajak panjenengan untuk menjaga Al-Quran, dan panjenengan terpilih Allah, diajak Allah untuk bareng-bareng menjaga Al-Quran lewat hifdzul Quran, lewat tahfidzul Quran, yang mana isim fa'il dari hifdzul Quran itu ya hafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sungguh mbak-mbak yang hafidhat, mas-mas yang hafidhin, benar-benar istimewa, spesial. Bagi Allah sampean sangat istimewa. Bagaimana tidak? Dipilih Allah
diajak bareng-bareng menjaga Al-Quran. Dipercaya Allah, diajak bareng-bareng menjaga Al-Quran. Jarang loh orang dipilih Allah, jarang loh orang diamanai Allah, dipercaya Allah, bareng-bareng tugas menjaga Al-Quran. Dan lebih jelasnya, lebih sharihnya, Nabi mengatakan ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran, ahli khatnya, ahli tafsirnya, ahli istiqomah bacanya, meskipun gak hafal, atau ahli hafal, semua yang ahlul Quran itu menjadi keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Namanya orang istimewa, keluarga sendiri. Orang lain masuk rumah mesti notok isti'zan. Keluarga sendiri masuk saja. Orang lain mau masuk diperiksa. Ahlul Quran, mbak-mbak, mas-mas ini tanpa hisab sudah. Seran kan? Jamaah tahfidz dari Medung, abo langsung diperlakukan khusus, khassatuh, mendapat perlakuan istimewa. Di bandara enggak istimewa, ya lewat pemeriksaan, pulang lewat, berangkat lewat. Kalau yang istimewa pintu khusus. Nah, semoga mbak-mbak, mas-mas yang berhasil menyelesaikan 30 benar-benar diangkat menjadi ahlullah wa khassatuh tanpa hisab. Amin, Allahumma. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, podo-podo menghafalkan Al-Quran, sama-sama menghafal Quran. Pastikan bu, anak-anak kita, kompoinah, keponaan kita, murid-murid kita yang ingin hafalan Quran hanya memilih pondok pesantren tahfidz Quran di lingkungan ahlu sunnah wal jamaah yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sekarang menjamur ma'had tahfidz Quran, sekarang menjamur rumah tahfidz Quran yang belum tentu NU, yang belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Apa beda dan kerugian kalau kita memasukkan anak tahfidz di pondok tahfidz di luar NU, di luar ahlu sunnah wal jamaah? Satu, kebanyakan ustadznya nggak bersanad, karena mereka berusaha hafalan itu lewat tutorial kaset, lewat tutorial HP. Hafalan. Kelemahan belajar nggak musyafahah, kelemahan belajaran nggak talqin mubasyarah dari mukri, dari guru. Maaf kalau itu kaset tanpa gambar. Domah itu mencucu seberapa mencucunya? Ismam mencucu seberapa mencucunya ismam? Latak maun. Itu kaset nggak bisa. Kalaupun pakai video ada gambar mencucunya, lalu kita niru sudah pas apa benar? Sudah pas apa belum? Si kaset video nggak bisa mentaske dah pas, nggak bisa. Beda kalau kita ngaji langsung tahfidz di hadapan mukri, muhafidz, guru langsung yang bersanad. Kita mungkin kurang pas, gurunya kurang dikit, angkat dikit lagi, tafkhimnya kurang dikit, tarkiknya kurang dikit, qalqalah kubra kurang dikit, sehingga khatam pas sudah. Kita dapat dari guru pas persis, guru dulu dapat dari gurunya juga pas persis, dapat dari gurunya Imam Hafiz pas persis, dari Imam Asim pas,
Dari Imam Amir pas, terus naik-naik dari Ubay bin Ka'ab pas, lalu Ubay dari Rasulullah juga pas, sampai-sampai Nabi bersabda, man ahabba an yaqra al-Quran kama unzil fal yaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran persis bacaannya, fasohahnya, tajwidnya, jengkoknya, panjang pendeknya, ahwalul huruf, sifatul huruf, pengen persis, maka belajarlah kepada Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ini memang top, hafid Quran 30 juz, termasuk min afsahis sahabat, yang dalam hadis Bukhari dia dipercaya Umar bin Khattab mengimami tarawih 20 rakaat. Itu yang dipercaya ngimami Ubay bin Ka'ab. Nabi sendiri kalau mbak-mbak, mas-mas baca Sahih Muslim, baca Sahih Bukhari, sesekali Nabi minta Ubay supaya baca Quran. Sampai Ubay juga sungkan. Apa sungkan itu? Todus. Ubay, iqra' aliyal Quran. Ubay, coba bacakan Quran, aku dengerin. Terus Ubay bilang, aqra' alaikal Quran wa alaika unzil. Lah masuk sayang baca. Wong panjenengan yang menerima jenengan yang menerima wahyu, mau kok saya baca? Apa? Saya juga suka ukid an asma min ghairi. Saya ingin mendengar bacaan dari orang lain, sekaligus ngecek si muridnya ini bacanya sudah pas apa belum. Sampailah pada kalimat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wala yaktumunallaha hadis. Sampai situ Nabi langsung bilang kafa cukup pun cukup. Sini cukup apa cukup? Cukup ya. Apa? Cukup. Terus ternyata Nabi menangis. Kenapa Nabi kok suruh cukup berhenti? Nabi menangis. Nabi membayangkan gak kuat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Muhammad, bayangkan. Coba bayangkan bagaimana? Kalau setiap nabi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kami hadirkan untuk menjadi saksi. Vonis terakhir, saksinya para nabi. Ibrahim dalam azar bapakmu, nggih, secara biologis bapak saya. Azar bapakmu mukmin apa kafir? Itu bagi Nabi berat menjadi saksi seperti itu. Kalau dibilang mukmin, wong nyatanya belum iman, maaf. Kalau dibilang mukmin, nyatanya belum masuk Islam. Kalau Ibrahim bilang kafir, dok neraka selamanya. Dan itu wakilah bapaknya. Nabi Muhammad, wajibna bika ala haula syahida. Muhammad, Anda nanti kamu juga kami hadirkan untuk menjadi saksi atas orang-orang ini. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, terus Abdul Muttalib, dan segala macamnya. Muhammad, Abu Lahab paklik, nggih niku paklik. Islam apa kafir? Terus bagaimana Nabi bersaksi? Islam ya Allah, ya bohong. Kafir ya Allah, masuk neraka. Enggak tega juga Nabi menyampaikan kesaksian kufur kepada pakliknya yang berakibat masuk neraka selamanya. Sampai ayat itu Nabi bayangkan, enggak kuat. Coba maaf. Ada alumni sini Gus Ayub yang tahu-tahu Tanasor masuk
Kristen. Sampean sebagai pengasuh diminta jadi saksi atas semua alumni. Ini muslim, muslim surga. Ini muslim, muslim surga. Ini alusunah, alusunah surga. Ini apa? Wahabi. Ya masuk surga tapi nanti dulu. Ini apa? Ini murid. Dan mungkin dulu pernah jadi khodam sampean. Dekat dengan sampean. Ternyata masuk Kristen. Gimana kita bilang di hadapan? Kafir ya Allah. Itu dulu orang dekat dengan sampean. Iman ya Allah ya bohong. Lah Nabi nggak kuat disuruh menjadi saksi atas hal-hal yang demikian. Itu yang membuat Nabi sampai menangis. Bacaannya Ubay bin Ka'ab. Perlunya ngaji pondok di pondok NU, Mbak. Kiai-kiai NU Indonesia yang sebagian sanad ke Mbah Yai Arwani naik, ada juga sanad dari Madura sini dulu. Dari Mbah Yai Arwani naik sampai Imam Hafiz. Imam Hafiz naik sampai Ubay bin Ka'ab, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mukri, para muhafiz, para kiai pengasuh tahfidz Quran di Indonesia itu rata-rata mensanad sampai Ubay bin Ka'ab, termasuk min afsahis sahabat. Makanya rata-rata qori Indonesia kalau MTQ internasional yang menangan emang dapat bacaan dari gurunya sampai Ubay. Lah Ubay itu sahabat yang paling fasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pastikan anak kita kalau ingin hafalan mondok di pondok tahfidz milik NU. Bersanad sampai Ubay bin Ka'ab, Ubay dari Rasulullah. Sampai hifdunya, tahfidnya itu yang juara juga para hafid Indonesia. Untuk yang dewasa sepuh, seingat saya hafid terbaik internasional itu Gus Mun'im Pakis Pasir Malang. Yang putri anak IPPNO Trenggalek, putranya Ki Mukti Durenan. Terus tempo hari yang laki-laki lupa saya namanya, Zuri apa siapa. Itu apa? Hafid terbaik internasional. Pertanyaannya kenapa MTQ internasional senantiasa Indonesia yang terbaik, yang terfasih. Indonesia bersanad sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Makanya pilih pondok NU untuk tahfidz Quran bagi anak-anaknya. Kiai-kiainya bacaannya bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deal. Yang kedua, di NU itu kiai-kiainya maaf bukan hanya hafidz Quran, tapi juga bisa baca kitab kuning, juga bisa nahwu sorof, juga ngerti balaghah. Seberapa perlukah ilmu-ilmu alat nahwu, sorof, balaghah, mantik, ulumul Quran, asbabun nuzul? Itu amat sangat penting. Kalau kita mondok di pondok tahfidz yang maaf di luar NU, terus mereka nggak ngerti nahwu sorof, mereka nggak ngerti balaghah, nggak ngerti mantik, khawatir selesai tahfidz diajak belajar terjemah Quran, memahami Quran, tapi secara harfiah, dan itu bahaya. Ada orang bilang maaf anjing halal itu ya karena pemahamannya harfiah. Ada orang bilang tawassul musyrik itu ya karena harfiah. Halo. Ada orang bilang Pancasila kafir, Indonesia negara togut, itu ya karena memahami teks Quran Sunnah harfiah.
Nah, pondok-pondok NU, Salafiyah, Pasuruan, Sidogiri, Pondok Modung, Pondok Syekhona, Lirboyo, Ploso, Langitan, dan yang Asam Bagus, ini masayikhnya yang hafid Quran, bukan hanya hafid Quran, tapi juga menguasai ilmu alat untuk membedah maknanya Quran, ilmu alat untuk membedah maknanya hadis, supaya mampu menggali makna yang murad, makna yang dimaksudkan, makna yang dikehendaki. Contoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa aidiyakum ilal marafiq. Ada salah satu ustadz, kayaknya temannya Gus Ahmad juga ini, teman jenengan apa temannya Ra'uun ini pas teng Libya ini. Non kita ustadz ini rodo agak kurus, terus ininya agak ada jerik, agak putih, ngertilah. Saya ngelihat videonya, coba biasanya kalau ngaji pakai papan nama. Lihat, perhatikan, wudhu itu harus begini, basuh tangan dari ujung dulu sampai terakhir siku, namanya juga ilal marafiq, sampai siku. Jadi kalau sampai wudhu begini, itu enggak sunnah, itu bid'ah. Wudhu itu yang benar begini sampai sini. Nah, dia memaknai ila bermakna ghayah. Ila maknanya ke, sampai. Padahal ila bisa bermakna ghayah kalau ada qarinah, misalnya sebelumnya ada minal masjidil haram ilal, dari sini ke sini, itu ghayah. Ini perintah basuh tangan tanpa ada min, nggak ada kalimat wa aidiyakum min atrofil asobe ilal marafiq, nggak ada kalimat itu. Langsung aja perintah Quran wa aidiyakum ilal marafiq. Dan menurut ulama, ila yang di situ nggak ada min, di sini maknanya ma'iyah, bukan ghayah. Basuh tanganmu beserta membasuh sikunya. Quran tanpa menerangkan basuhnya dari sinilah, dari tengah, pokoknya basuh tangan beserta sikunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bedanya mondok tahfidz di pondok NU, hafalannya pas fasohannya, bersanad sampai Nabi, plus kalaupun setelah tahfidz ngaji tafsir, ngajinya nggak salah karena kiainya ngerti ilmu alat. Clear. Contoh lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Illallah itu rafa dalam ayat ini. Illallahu, padahal harusnya kalam istisna. Ada mustasna lafaz Allah, ada mustasna minhu lafaz alihah, dan enggak ada nafi berarti mujab. Kalau kalam istisna tam mujab, harusnya nasab. Mastasnatil lama tamamin yantasib. Apa yang diistisnai dengan ilah, kalamnya tamam, tam, yantasib, wajib dibaca nasab. Tapi ini rofa. Apa Quran keliru? Enggak. Kenapa dibaca rofa? Allah ingin ilah ini bukan ilah istisna, tapi ilah bimakna ghairu. Sehingga aslinya ayat itu kalau diganti ghairu, lau kana fihima alihatun ghairullah la fasadata. Itu andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, rusak langit bumi. Agar langit bumi enggak rusak, jangan ada Tuhan-Tuhan selain Allah.
Allah saja yang ada. Ini ayat tauhid. Allah saja yang ada, jangan ada selain Allah. Ini kalau kiai nggak ngerti nahwu sorof, dikira Allah dibaca nasab karena kalamnya tamujab, illallah illa dimaknai istisna beneran. Cokaco kita ya. Lalu diterjemah begini, andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah, rusak langit bumi. Supaya enggak rusak, silahkan saja ada Tuhan-Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Lah gimana? Allah ada, yang lain juga adalah, ini musyrik, Mas. Ini penting sekali ngaji tahfidz sekaligus ngaji maknanya Quran ke kiai-kiai NU, bunyai-bunyai NU yang mereka tidak hanya hafal Quran tapi juga menguasai ilmu alatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham? Setong boleh tak pernah bagi contoh nih, hadis dipahami orang nggak ngerti nahwu sorof, konyol banget. Mana hadis itu? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa masjidi hada wal Masjidil Aqsa. Jangan kalian pergi jauh musafir ribuan kilo, jangan, haram, kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Berdasar hadis ini, Ikhwanun al-Wahabiyin, ini Wahabiyin tak baca nasab, padahal Ikhwanuna tak baca rofa. Maksud saya akhusu, bukan Ikhwanuna umuman, bot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka memaknai ini, lihat, haram pergi jauh sampai ribuan kilo. Wali Songo haram, ini haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid saja. Mau kemana? Wali Songo haram, ini loh, haram pergi jauh sampai ribuan kilo kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi ziarah Wali Songo haram berdasar hadis ini. Karena ziarah Wali Songo pergi jauh selain ke 3 masjid. Ini kan keplek ini. Gara-gara nggak ngerti kalam istisna. Harusnya ini istisna di sini nggak menyebut mustasna minhu, hanya menyebut mustasna ila salasati masajid. Ditakdirkan ada mustasna minhu, isim sebelum illah, dan harus sejenis dengan mustasna agar istisnanya muttasil, jangan munfasil. Gimana kalau lafaz setelah illah tentang masjid, harusnya mustasna minhu sebelum illah juga tentang masjid. La tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan pergi jauh ribuan kilo ke masjid manapun kecuali menuju 3 masjid. Itu hadis ini tentang masjid, jangan dibawa kemana-mana. Nanti Gus Ahmad mau ke Mesir nganter putrinya kuliah di Al-Azhar, ketemu Ustadz Salafi, Fen Ustadz, Fen Ruh ila Masr, haram. Lah kok haram? Ini dalilnya, haram pergi jauh kecuali menuju, kan konyol ini. Rayap kamar, Abu kulo dek Malang. Kenapa? Ki nyarek calon abisan nih. Haram. Ini dalilnya, haram pergi apa tadi?
haram pergi jauh, kecuali menuju Marzuki. Mau kemana? Mau ke Hong Kong, ada pengajian di 3 titik, haram ye. Haram pergi, kan konyol. Kemana? Saya mau ke Amerika, kulaan bareng, impor, haram. Nggak bisa hadis itu dibawa kemana-mana. Konteksnya tentang masjid, maka mustasna minhunya juga tentang masjid. Dan kita sangat maklum dengan hadis itu. Kamu jangan jamaah jauh-jauh ke masjid manapun, kecuali 3 masjid saja. Kemana? Ke Kairo, mau jamaah zuhur langsung pulang, nggak boleh. Sebab jauh-jauh ke Kairo habis biaya 20 juta, pulang bawa pahala 27. Jamaah di Kairo sama di Kedungdung padam. Kalau hanya ingin jamaah 27, nggak usah jauh-jauh ke Kairo, Mas. Di sini juga 27. Mau kemana? Ke Afqaf, Yaman. Ngapain? Jamaah subuh langsung pulang, nggak boleh. Jauh-jauh ke Yaman, Afqaf, ternyata hanya jamaah, pulang dapat pahala 27 lah. Kalau 27 ngapain jauh-jauh? Wong di Kedungdung juga 27. Makanya Nabi melarang ke masjid jauh-jauh, kecuali menuju 3 masjid. Ini hadis ini begini. Tapi karena mereka nggak ngerti soal kalam istisna, nggak ngerti nahu sorob, ngawur saja. Pokoknya jauh-jauh haram. Insya Allah Kiai NU beres hafalannya, beres pemahamannya, nggak usah khawatir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mastasnatillah ma'tamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyinin tuhib itba'u mattasala. Nah, jadi badal itba' mustasna yang mutasil, itba'u mattasala wangsib mangkotok. Kalau mungkotik harus nasob. Halo, makanya ini Mas, rofa laukana fihima alihatun ghairullah. Clear itu loh bedanya mondok tahfidz di pondok NU. Dan insya Allah masuk surga kabin, nggak pun. Kenapa? Di NU ada ajaran saling mendoakan. Murid sering berfatihah untuk gurunya. Guru ketika ba'da sholat juga senantiasa mendoakan murid-muridnya. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair. Itu bagi NU, selesai tamat wisuda bukan akhir segala-galanya. Kalaupun mungkin boyong pisah secara jasmaniah pulang, tapi secara rohaniah, robitoh qalbiyah, tetap terhubung antara murid dengan guru, saling mendoakan. Nanti haul datang. Itu NU. Kalau di luar NU tamat ya selesai. Tamat mau boyong, oke. Tanggungan selesai. Koperasi sudah bayar, dah. SPP sudah. Perpus ada tanggungan, enggak, sudah beres. Oke, ijazah berikan, pembayaran beres, selamat, pisah, udah. Kalau di luar NU bisa saling mendoakan, nggak bisa. Berfatihah untuk gurunya bid'ah. Lah iya, saling mendoakan, dongo dewe-dewe, amal dewe-dewe, ganjaran doa adibian, ganjaran dibi, apa tadi? Alaqo dibi ini. Amal
Itu mereka rumus. Perlukah kita tetap kayak NU saling mendoakan? Perlu. Lawang doa kita belum tentu diterima. Kalau nggak ada tradisi saling mendoakan, pas doa kita mardut, mau apa sampai? Di padang mahsyar, adu di alam kubur lah. Ditanya malaikat mungkar nakir, tak bisa jawab. Dok, 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 dok. Amal sampean, abadeng sampean, haji sampean, apa sah sampean? Mardut kabibun. Tapi kebetulan alumni apa ini? Alumni Miftahul Ulum. Oh ini Sidogiri. Ya. Oh makanya kok Miftahul Ulum. Alumni Miftahul Ulum. Nah, Mbak, Mas, Cong, meskipun amalmu ditolak karena kamu NU, mondok di NU, kamu tetap masuk surga. Kok bisa? Iya, amalmu diterima. Tapi doa gurumu yang menyebabkan kamu masuk surga. Tahlil 7 hari di rumahmu. Anak-anak, cucu, menantu semua berkumpul mendoakan kamu. Itu yang menyebabkan kamu tetap masuk surga. Meskipun amalmu sendiri ditolak. Itu kalau NU, Mas. Kalau pas tidak NU bagaimana? Dok, dok, dok. Abedeng sampean, haji sampean, apa sah sampean, amal kabih tak terima. Mayatnya bilang tak kenapa pon. Loh kok enggak benar? Saya nunggu doa dari guru-guru saya. Saya nunggu kiriman doa 7 hari dari anak tetangga teman-teman saya. Dijawab sama malaikat, gurumu enggak pernah berkirim doa untuk sampean. Doa sendiri-sendiri. Di rumahmu enggak ada acara kirim doa. Terus mau apa sampean? Aduh, neser gi. Makanya sama-sama tahfidz. Mondoknya harus di pondok Nahdlatul Ulama. Lalu namanya pondok tahfidz. Ternyata di pondok tidak melulu hafalan Quran tok, enggak. Di pondok juga ada sholat, ada fikih. Di pondok ada akidah, ada tauhid. Di pondok ada ngaji hadis. NO hadis dibaca, pemaknaannya sesuai dengan dawuh para ulama. Mereka membaca hadis Bukhari Muslim, pemaknaan dan penafsirannya sesuai dengan mereka sendiri, ya jauh nggak sama. Nah kalau di pondok NU dapat hafalan Quran tetap Asy'ariyah Maturidiyah. Di pondok NU dapat hafalan Quran tetap wirid, tetap tarawih 20, tetap berkeyakinan kunut sunnah, tetap berkeyakinan Fatihah pakai basmalah, tetap berkeyakinan haul sunnah, tetap berkeyakinan doa sedekah untuk orang mati nyampe ke sana pahalanya. Pondok di NU dapat tahfidz tanpa harus kehilangan akidah. Tapi begitu mondok di luar NU mungkin hafal, 1 kehilangan sanad, 2 kehilangan pemaknaan yang benar, yang ketiga kehilangan fikih syafi'iyah, kehilangan akidah Asy'ariyah, dan kehilangan tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Rogi ini kan? Rogi apa rogi? Ya rogi. Rugi mas. Yang terakhir, mondok di NU dapat wawasan kebangsaan yang benar. Hafidz Quran, alim, dan tetap hubbul watan minal iman. Lo kira santreh NU
anoro aksi de Jakarta takbir Pancasila kafir lo kira nih woi engki santri NU anoro demo de Jakarta Indonesia tauhid Kapolri tauhid TNI tauhid lo kira di pondok-pondok NU termasuk pondok tahfidz santri mendapat wawasan berbangsa dan bernegara sesuai yang diajarkan disikapi oleh Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari NKRI harga mati. Halo, yang menolak Pancasila bongkar makamnya Kiai As'ad Samsul Arifin dan langkai mayatnya kalau berani menolak Pancasila. Tahun 84 Muktamar 27 NU menjadi saksi sejarah dipelopori Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Ahmad Siddiq, ada Gus Dur, ada Kiai Ilyas Ruqyat dan yang lain, Kiai Mukhid Muzadi mensepakati Pancasila sebagai asas tunggal dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu sekelas Kiai As'ad, karomahnya etop, alimnya etop, nasabnya etop. Kita fa'alu doroba dorobu kepala kepalu yang ngeluh mas kena palu mas. Ilmu kita itu masih begitu jauh dibanding Kiai As'ad. Baina sama wasumur apa ini? Baina sama wasumur minyak sat jauh. Kok berani Pancasila kafir, Indonesia tauhid. Kiai As'ad itu kurang alim apa? Mbah Hasyim Asy'ari kurang alim apa? Kakeknya Gus Ahmad Kiai Hamid kurang karomah apa? Mas Saih kayak begitu full NKRI harga mati. Halo, ada dua poin sebelum saya pamit. Kenapa kiai-kiai kok komitmen NKRI harga mati? Kalau di negeri ini mengayomi muslim non muslim, sungguh Nabi merintis, mendirikan dan memimpin negara Madinah juga dengan konsep ngayomi muslim dan non muslim. Sekitar Masjid Nabawi muslim, yes, 1-2 ada yang Yahudi. Sekitar Masjid Kuba muslim, yes, tapi Khaybar campur Yahudi Nasrani. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Daumatil Jandal hampir rata-rata Yahudi. Itu semua terayomi oleh negara yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni negara Madinah. Clear? Kalau intern syariat di intern umat Islam merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi untuk mengikat warga yang non muslim yang ketika itu menjadi warga Madinah, tentu nggak bisa non muslim diikat dengan Quran Sunnah. Maka untuk itu semua Nabi membuatkan mitsaqul Madinah, piagam Madinah, tata kelola, tata kehidupan sosial berbangsa bernegara yang dikarang Kanjeng Nabi untuk mengakomodir warga, ada yang muslim, ada non muslim. Kalau di Indonesia ada UUD 45, dulu di zaman Nabi ada mitsaqul Madinah. Halo. Kalau di Indonesia
non muslim boleh jadi ASN, non muslim boleh jadi guru juga. Dulu pasca perang Badar, beberapa tawanan pasukan kafir, tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya bisa jadi guru ajar baca tulis, maka mereka pun non muslim ini kafir, diangkat Nabi ngajari anak-anak Madinah untuk ngajar baca tulis. Kalau di sistem undang-undang Indonesia non muslim boleh jadi guru, zaman Nabi pun guru baca tulis itu orang kafir Quraisy. Halo. Ini wawasan kayak begini harus tahu gitu. Kalau enggak, ditibun. Apa tadi? Kafir, tauhid. Aset Indonesia, maaf, aset Islam terbanyak diamanatkan Allah kepada bangsa Indonesia, dan kita wajib menjaga amanat itu. Hafid Quran terbanyak ada di Indonesia, 100.000 lebih. Kalau kita nggak bisa menjaga stabilitas keamanan, demo, lama-lama terjadi perang saudara kayak Yaman, Afghanistan, Suriah, banyak terjadi pembunuhan, bisa jadi korban terbunuh juga para hafid Quran. Halo, bisa jadi korban terbunuh guru kita yang telah mengajari tahfidz Quran. Di Timur Tengah makam ulama, makam syuhada, makam sahabat sudah didoser, digusur rata dengan tanah di Arab. Di Indonesia ini Allah titipkan makam Wali Songo dan ulama sampai sekarang utuh. Makam Syekhona utuh, makam Wali Songo utuh, makam Ki Hamid utuh. Coba itu ada di Timur Tengah, habis semua sudah. Woi, paham apa enggak ini? Mesti jaga stabilitas negara ini, mesti jaga kedaulatan negara. Kalau negara kacau perang saudara, kita nggak tahu, jangan-jangan yang menang Wahabi. Kalau sampai menang Wahabi, negara dikendalikan Wahabi, maka tidak mustahil makam wali digusur. Wong makam sahabat saja juga digusur. Tuh, sungguh Indonesia harus dijaga. Masjid terbanyak diletakkan Allah di Indonesia, bukan di Saudi. Saudi itu masjidnya 30.000. Saya browsing di internet. Browsing itu apa? Di Indonesia jumlah masjid hampir 1 juta. Tidak termasuk musola langger ke Madura neka. Mon langger musola e Madura itu kabi mas, Abu 2 juta mas, lebih. Saben compo beda angki, beda langger, beda musola. Masjid terbanyak bukan di Arab, tapi di Indonesia. Muslim terbanyak di Indonesia 241 juta. 12 negara Arab Timur Tengah di total jumlah muslimnya masih kalah dengan muslim yang ada di Indonesia. Sungguh sejatinya jaga Indonesia, yang jaga Islam itu ngaco Indonesia, yang ngaco Islam. Oneng nih kali. Oneng di Pondok NU dapat wawasan begini, wawasan berbangsa dan bernegara. Ahlus Sunnah wal Jamaah top, eksis, marak, semarak, ejos itu di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari nomor 5046, Nabi Fatihah pakai basmalah. Ya di Indonesia ini Fatihah imamnya pakai basmalah. Bukhari 1001, Nabi kunut subuh. Ya di Indonesia ini pakai kunut
subuh. Hadis Bukhari, Fathul Bari juz 2, 3, 2, 4. Ada wirid dibaca jahar, baca jamaah oleh Nabi dan para sahabat. Ya di Indonesia ini ada wirid baca sholat jamaah. Halo. Nabi menghauli Siti Khadijah, Bukhari Muslim juz 2, 370. Nyembelih kambing mengenang wafatnya Siti Khadijah. Ya di Indonesia ini ada haul Ki Hamid, ada haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilan, ada haul Sunan Ampel. Gitu ya. Gitu. Nabi lahir di Mekah, ya, tapi maulid besar-besaran, bukan di Mekah, Mas. Di mana? Di Bangkalan. Enggi asar ngerakar ror nih lagi. Nabi memang lahirnya di Mekah, tapi hormat lahirnya Nabi maulid di mana-mana. Itu bukan di negeri Arab, tapi di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di Baghdad, tapi haul di mana-mana besar manakiban nih kan, pakai ayam jago nih kan. Apa ini? Ingkung ya. Bukan di Baghdad, di mana? Di Modung. Di Indonesia. Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menulis Rotibul Haddad dari Yaman sana. Tapi sungguh negeri yang setiap kampung ada rotiban, itu bukan Yaman. Indonesia, Yaman mungkin ada rotiban, tapi Yaman Timur Hadramaut, Yaman Utara Syekh Muqbil Wahabi, Yaman Selatan Syekh Ali Soleh, Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Indonesia mulai Sabang sampai Merauke bederotip. Halo. Habib Ali Al-Habsyi ngarang Simtud Duror, iya dari Yaman. Tapi ada maulid besar-besaran baca Simtud Duror, itu bukan di Yaman, Mas. Di Indonesia ngerabuake Habib Syekh dek Pasuruan do kiri nih. BWNO bu. Sulit maulid besar-besaran di Yaman baca Simtud Duror. Kalau di Yaman Utara ya kena serang Syekh Muqbil, di Yaman Selatan kena Syiah, di Saudi kena askar, Mas. Negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajarannya ada, pondoknya ada, kurikulumnya ada, syekhnya ada, makam syekhnya ada, amaliyahnya juga ada, tetap eksis. Sungguh itu negeri Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Memusuhi Indonesia sejatinya memusuhi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya proyek-proyek menentang NKRI, gerakan ngaco NKRI, itu mesti dikomandani, diinisiasi oleh kelompok-kelompok non-Asy'ariyah, non-Maturidiyah, non-Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi repotnya kadang santri saya tak paham, anoro ini kan. Abu remaja Ahlus Sunnah norok gerakan yang ternyata Wahabi. Ayo tetap di pondok-pondok NU, ngaji di pondok NU, bergabung dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama mon kalak mentoh ki catat nih kan. Mon terode kalak mentoh amilih sepada NU Nahdlatul Ulama. Sogi alhamdulillah, ganteng alhamdulillah, redin alhamdulillah, penter, hafal alfiyah, hafal Quran alhamdulillah. Engki apa ya? Ya benar ya. Saya itu kalau cari menantu Bu, yang penting NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhlaknya baik, dikit-dikit bisa baca kitab kuning, kaya saya terima. Iya. Mau tidak melarat juga kami terima juga.
Iya. Sogih engkih eterema mon tak melarat engkih eterema. Hadirin rahimakumullah, penutup, mari kita jaga tahfidz Quran kita, hafalan Quran kita. Mbak-mbak barangkali ada ujian, mbak-mbak ngedingake. Barangkali ada ujian dari Allah, ujian ekonomi. Ya, pas suami sakit atau suami kena PHK atau apa. Pilihannya mending hidup minimalis. Yang penting Quran tetap terjaga. Oke lah, ada nasi, ada garam, ada pedesan dikit-dikit sudah. Ada kerupuk sudah. Daripada harus mikir ini, dagang ini, macam-macam, bisnis nggak karu-karuan. Akhirnya hafalannya hilang. Tapi semoga nggak sampai ada ujian seperti itu. Mandar muga, mandar muga suami sampean soki. Amin. Banyak obeng. Amin, Allahumma amin. Mas, yang hafal Quran maupun yang tidak hafal Quran, barangkali nikah dengan wanita yang kebetulan hafidhoh. Jangan sampai istrimu yang hafidhoh kau bikin susah. Istrimu yang hafidhoh jangan dibikin pusing. Kerja keras. Jangan sampai istri hafidh ini mikir kerja, kacau nanti. Halo, punya istri hafidh, alhamdulillah, disyukuri, kerja keras sehingga istri hidupnya bahagia, tenang, fokus merawat hafalan Quran. Karena kalau sampai lupa, dilupakan, ini dosa. Paham mas? Halo. Kalau sekiranya sambian terok aradi boleh, masna, bikin istrimu yang hafidhoh pusing, hafalannya kacau, baca kuliah ayyuhal kafirun gak habis-habis. Kira-kira zaman abini boleh mas, demi menjaga Al-Quran. Dan kula nyoon jek mas nagi. Tapi mun bine ridho nggih nyatore mun. Alhamdulillah. Kerja keras, jangan sampai ada masalah ekonomi. Setia, jangan sakiti istrinya. Jangan pakai kata-kata yang menyakitkan. Dan sekiranya masna wa thulatha menyakitkan, jangan lakukan itu. Perkara ridho ya bejomu. Saya kira demikian. Saya doa terus nanti pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innana abiduk wa abna'u abidik nawasina biyadik. Madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk, nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfiduk wa nastaudi'uk dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa banatina wa ahfadana wa asbatana wa dhurriyyatina wa walidina wa walidatina wa asharana wa musaharatina wa ikhwatana wa akhawatina وأقرباءنا وقراباتنا وتلاميذنا وأصحابنا وكل من انتسب إلينا دينا وعقيدة وعلما وعملا وجمعية ونستحفظك هذه الجمعية نهضة العلماء